Halo semua. Jadi, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi bahasa pemrograman yaitu Java. Sebelum kita memasuki Java, ada perlunya kita mengetahui apa itu bahasa pemrograman dan bagian-bagian dalam bahasa pemrograman. Oke, saya akan memulai share screen yang pertama. Bahasa pemrograman. Di PPT saya kali ini, saya akan membahas tentang pengertian bahasa pemrograman dan macam-macam bahasa pemrograman, serta pengelompokan bahasa pemrograman dan generasi bahasa pemrograman. Sebelum kita masuk ke pengertian, ada kalanya kita memperhatikan beberapa gambar yang tertera di layar. Dimulai dari ada laptop, program, laptop, dan di sini ada programmer dan hacker. Jadi, untuk menjadi seorang programmer atau hacker, kita perlu untuk mempelajari yang namanya bahasa pemrograman. Pasti tentunya menjadi programmer atau hacker sudah menjadi impian kita semua sebagai mahasiswa jurusan informatika. Walaupun tidak bisa menjadi hacker, setidaknya bisa membuat sebuah programnya. Jadi intinya untuk menjadi hacker atau programmer, kita perlu mempelajari yang namanya bahasa pemrograman. Oke, jadi di sini yang pertama itu pengertian, di mana bahasa program atau sering diistilahkan dengan bahasa komputer dan juga bahasa pemrograman komputer merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer seperti tertera pada PPT. Jadi intinya itu bahasa pemrograman komputer itu digunakan untuk memerintah komputer untuk mencari sebuah data, menyimpan sebuah data, dan jenis langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencari data. Kemudian kita akan mengetahui macam-macam bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrograman dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bahasa mesin, yang biasa para hacker itu gunakan untuk bahasa mesin, karena mereka menggunakan kode bahasa biner. Contohnya itu ada tertera di dalam PPT menggunakan angka 0101. Yang kedua, yaitu bahasa tingkat rendah atau yang biasa kita kenal dengan bahasa rakitan. Dalam bahasa Inggris disebut assembly, yaitu perintah kepada komputer untuk dengan memakai kode-kode singkat. Seperti contohnya MOV, SUB, CMP, JMP, JGE, dan lain-lain. Yang kemudian bahasa yang ketiga itu bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam bahasa kata-kata bahasa dengan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya kurung kurawal, tanda koma, tanda tanya, tanda lebih dari, tanda kurang dari, tanda dan tanda garis dua itu disebut atau. Yang keempat yaitu bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Di bahasa tingkat ini lebih memakai dalam bahasa Inggris ya, seperti begin, end, if, for, while, and, or, dan lain sebagainya. Kemudian, bahasa pemrograman juga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 4. Kemudian, bahasa program juga memiliki generasi. Ada 5 generasi di sini. Oke, sekian presentasi PPT dari saya. Kita akan melanjutkan, karena di sini kita membahas bahasa pemrograman khususnya Java, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dasar Java dan pembuatan program sederhana. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Ya, lanjutannya adalah dasar Java dan pembuatan program sederhana. Dasar Java yaitu bahasa pemrograman C++. Meskipun bahasa pemrograman tersebut cukup baik atau cukup kuat, tetapi tergolong konteks dan tidak cukup untuk berbagai kebutuhan Java. Selain itu, dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis konsol atau teks, atau GUI, website, dan mobile device. Java bersifat platform independence, artinya aplikasi yang dibuat dengan Java dapat dijalankan di platform atau sistem operasi populer seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Java dibangun dari dan menjadi semacam peningkatan dari bahasa pemrograman tersebut. Hal ini membuat Java menjadi bahasa pemrograman yang kuat dan sederhana untuk digunakan. Secara khusus, jika kamu sudah familiar dengan C++, kamu kemungkinan besar tidak akan banyak kesulitan untuk mempelajari Java tanpa harus merubah source code aplikasi. Selanjutnya,
Untuk mengenal bahasa pemrograman Java, ini sendiri memerlukan beberapa software, yaitu JDK dan juga JRE. Contoh pembuatan program sederhananya adalah seperti ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa yang bersangkutan silakan. Terima kasih kepada Bimo telah menerangkan materinya. Dipersilakan untuk materi selanjutnya, yaitu dasar Java dan variabel, tipe data, ekspresi, dan operator. Ya, saya lanjutkan dari variabel. Ya, variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Penanaman variabel. Variabel sebagai tempat penyimpanan harus diberi nama sesuai dengan aturan, agar yang pertama tidak menyebabkan error, yang kedua memenuhi kaidah umum pada pemrograman bahasa Java, yang sebenarnya kalau dilanggar tidak menyebabkan error, tetapi tidak umum untuk pemrograman bahasa Java. Dan yang perlu diingat bahwa Java bersifat case sensitif, membedakan huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh. Peraturan penanaman variabel. Nama variabel hanya dibolehkan terdiri dari rangkaian huruf dan angka dan tanda baca dolar garis bawah, contoh alamat, poin-poin, nama underscore lengkap. Nama variabel yang tidak boleh karena menyebabkan error adalah yang pertama, tidak sama dengan reserved word, contoh kelas main. Yang kedua, berisi tanda baca kecuali dolar ataupun garis bawah. Contohnya rata-rata kelas sementara pendapat dalam persen. Diawali dengan angka. Contohnya 3 besar, 1 perubahan. Catatan, di awal tanda baca garis bawah dan tanda dolar tidak akan menyebabkan error tetapi tidak lazim atau tidak umum. Selanjutnya, kaidah umum penanaman variabel. Kaidah umum penanaman variabel pada bahasa Java yang sebenarnya kalau dilanggar tidak menyebabkan error, yaitu nama harus bermakna. Contoh, rata, alamat, nilai. Yang kedua, hindari penamaan yang tidak bermakna, misalnya bla 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 bla, a i u e o. Yang ketiga, hindari penamaan dengan satu atau dua huruf, misalnya a, b, c, tempe, otw. Yang keempat, hindari pemakaian satu atau dua huruf dengan catatan hanya dipakai yang sifatnya sementara. Misalnya saja untuk counter atau pencacah, dan biasanya untuk tipe integer mulai dengan huruf I, J, K, M, dan N. Sedangkan untuk karakter dimulai dengan huruf C, D, dan E, atau C, H. Nama variabel dimulai dengan huruf kecil. Contoh, prodi, presiden, luas. Nama yang lebih dari satu kata ditulis secara bersambung dengan kombinasi huruf besar dan kecil, pola penanggungan, onta. Contoh, nama lengkap, uang sumbangan sukarela. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Aldo. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ekspresi dan operator. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Di sini saya akan menyambung materi tentang memahami operator dan ekspresi pada pemrograman Java. Jadi, apa sih itu ekspresi? Ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam bentuk sederhana, ekspresi berupa sebuah literal atau variabel, sedangkan dalam bentuk yang lebih kompleks, suatu ekspresi melibatkan operator dan operan. Misalnya, 1 ditambah 2 merupakan suatu ekspresi yang menghasilkan nilai 3. Dalam hal ini, 1 dan 2 bertindak sebagai operan dan tambah berperan sebagai operator. Nah, sekarang apa sih itu operator? Operator adalah simbol atau karakter khusus, misalnya tambah dan bintang, yang digunakan dalam suatu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. Java menyediakan sejumlah kelompok operator, meliputi yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator penambahan dan pengurangan, yang ketiga operator penggabungan, yang keempat operator
Dan yang kelima adalah operator penugasan. Untuk contoh operator selanjutnya akan dijabarkan oleh Hamonang. Kepada Hamonang dipersilakan. Selamat malam. Apakah sudah terdengar suara saya? Iya, sudah. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika yang berlaku untuk bilangan bulat maupun tidak mengambang. Sebagai contoh, operator plus untuk menjumlahkan, operator minus untuk mengurangkan, lalu ada operator bintang atau operator perkalian digunakan untuk mengalihkan sebuah bilangan, lalu operator garis miring atau operator pembagian itu digunakan untuk membagi bilangan. Lalu untuk operator yang terakhir itu untuk sisa pembagian. Operator bintang, garis miring, dan diskon mempunyai prioritas yang sama, tapi lebih tinggi daripada plus atau minus yang berkedudukan sebagai operator biner. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Yang kedua itu ada operator penambahan dan pengurangan pada Java. Anda dapat memberikan pertanyaan berikan pernyataan, sebagai berikut. Ketiga ada operator penggabungan pada Java. Yang keempat ada operator bit. Java mendukung 7 buah operator yang beroperasi pada level bit 0 dan 1, yaitu AND atau DAN untuk biner. Lalu saya lupa namanya, tapi bilang sebuah garis lurus ya, itu adalah atau untuk biner juga, atau eksklusif, not untuk biner, double kurang dari geser kiri, double lebih dari geser ke kanan, triple lebih besar dari geser kanan atau tak bertanda. Next slide. Kelima ada operator penugasan. Operator penugasan ini ada sama dengan atau memberi nilai, plus sama dengan itu untuk penambahan bilangan, min sama dengan untuk pengurangan bilangan, bintang sama dengan pengalihan bilangan, garis miring sama dengan pembagian bilangan, diskon sama dengan pemerolehan sisa bagi, dan sama dengan itu Y, bisa dicontohkan Y dan X identik dengan Y sama dengan Y dan X. Dan next slide, pengarahan tipe atau tipe casting. Ada kalanya diperlukan langkah untuk mengubah suatu tipe data menjadi tipe data lain. Proses untuk mengubah tipe data ke tipe yang lain agar tidak ada nilai yang hilang. Tipe tujuan harus memiliki ukuran yang lebih besar atau paling tidak sama dengan ukuran tipe sumber. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan materinya. Mohon maaf tadi teman-teman, itu ada materi yang ketinggalan, yaitu tipe data yang dijelaskan oleh teman kita Sania. Kepada Sania kami persilakan. Baik, saya lanjutkan. Tipe data. Tipe data merupakan jenis data yang digunakan untuk merepresentasikan jenis dari nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Jenis-jenis tipe data. A. Tipe data sederhana. Pertama, tipe data integer atau int, atau tipe data bilangan bulat yang digunakan untuk merepresentasikan data numerik yang berupa angka bilangan bulat. Kedua, tipe data byte. Umumnya digunakan saat menggunakan data stream. Tipe ini juga biasanya digunakan dengan tipe data biner yang tidak kompatibel dengan tipe-tipe lain. Jangkauan tipe data byte pada Java adalah ukuran 8 bit. Yang ketiga, tipe data short dikategorikan dengan tipe data bilangan bulat yang memiliki ukuran 16 bit. Selanjutnya, tipe data long merupakan tipe data yang dipakai apabila tipe data int tidak dapat mengcover angka yang banyak. Ukuran tipe data long 64 bit. B. Tipe data bilangan pecahan. Tipe data pecahan merupakan tipe data yang dapat mengcover angka-angka yang memiliki koma. Pada komputer, tanda koma disimbolkan dengan tanda titik. Yang pertama, tipe data float.
digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai desimal, tipe ini memiliki ukuran 32 bit. Selanjutnya, tipe data double. Tipe data yang mengandung tingkat ketelitian ganda dan memiliki ukuran 64 bit untuk menyimpan nilai. Tipe data double lebih cepat untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematis daripada float. C. Tipe data char. Tipe data char merupakan tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa karakter. Java menggunakan karakter Unicode untuk merepresentasikan sebuah karakter yang ada. Selanjutnya, tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang mengcover nilai logika, yaitu nilai true dan nilai false. Yang terakhir, tipe data string. Tipe data string adalah tipe data teks yang dapat menggabungkan tipe data angka, huruf, dan simbol. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sania telah menjelaskan tentang materinya. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu input dan output. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan materi input. Oke, input. Saya di sini menjelaskan pengertian dan macam-macam input. Pengertian input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Semua bahasa pemrograman telah menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan input. Java sendiri sudah menyediakan 3 kelas untuk mengambil input. Yang pertama ada kelas scanner, yang kedua ada kelas buffer reader, dan yang ketiga ada kelas console. 3 kelas tersebut untuk mengambil input pada program berbasis text console, sedangkan untuk GUI menggunakan kelas yang lain seperti GOptionPin dan input box pada from. Mengambil input dengan kelas scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu mengimportnya ke dalam kode import java.util.scanner. Baiklah, di sini saja penjelasan tentang input. Terima kasih atas moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi output. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Output. Apakah output itu? Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan atau memproses data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Apa saja fungsi dalam output? Ada 3 fungsi yang di Java, yaitu fungsi system out print, system out print ln, dan system out format. System out print akan menampilkan teks yang apa adanya. Di situ ada 3 sistem outprint, aku, adalah, dan manusia. Outputnya nanti akan menjadi 1 baris. Dan yang kedua, sistem outprint ln akan menampilkan teks dengan ditambah 1 baris. Dan hasilnya akan menjadi 3 baris. Lalu fungsi sistem out format akan menampilkan dengan perintah string dan simbol. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya tentang percabangan. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Percabangan. Pengertian percabangan. Percabangan adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan dijalankan. Jika tidak, maka sebaliknya. Dalam Java terdapat 4 macam jenis percabangan, yaitu if else, if, dan juga switch. Keempat jenis ini memiliki penggunaan masing-masing. Yang pertama, if. Percabangan if ini digunakan jika kita hanya memiliki satu pernyataan yang akan dijalankan dengan syarat tertentu. Sintak if seperti berikut. Jika kondisi benar, maka pernyataan akan dijalankan. Yang kedua, if else. Percabangan if else digunakan saat kita memiliki 2 pernyataan dengan syarat tertentu. Sintaks if else seperti berikut. Jika hasil dari if benar, maka pernyataan 1 yang dijalankan, sedangkan jika salah, pernyataan 2 yang akan dijalankan. Yang ketiga, else if.
Perjabangan yang digunakan saat kita memiliki banyak kondisi lebih dari 2 dan banyak pernyataan lebih dari 2. Sintaks dari else if seperti berikut. Jika kondisi 1 benar, maka pernyataan 1 akan dijalankan. Jika kondisi 2 benar, maka pernyataan 2 akan dijalankan. Jika semua kondisi salah, maka pernyataan 4 yang akan dijalankan saja. Yang terakhir, switch case. Perjabangan yang digunakan saat kita memiliki banyak kondisi, lebih dari 2, dan banyak pernyataan lebih dari 2. Sebenarnya, switch case ini hampir sama dengan else if, hanya saja sintaksnya yang berbeda. Sintaks dari switch case seperti berikut. Jika nilai variabel yang ditunjuk bernilai sesuai nilai 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan. Jika nilai variabel yang ditunjuk bernilai sesuai nilai 2, pernyataan 2 dijalankan. Jika tidak, maka pernyataan 3 yang akan dijalankan. Terima kasih kepada Bunda Putri telah menjelaskan materinya kepada kita semua. Sekarang kita melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu perulangan. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping. Apa yang akan kita lakukan bila ingin menyuruh program menjalankan perintah yang berulang-ulang? Pernahkah Anda membayangkan jika Anda harus mengulang sebuah statement hello world sebanyak 1000 kali secara manual? Untungnya, jika Anda menggunakan bahasa pemrograman Java, Anda dapat mempermudah proses ini dengan menggunakan looping. Konsep dan definisi looping. Looping adalah sebuah urutan perintah yang secara menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Kondisi yang dimaksud di sini dapat dalam bentuk yang berbeda-beda seperti mendapatkan data dan merubah data, dan apakah sebuah nilai sudah mencapai jumlah yang ditentukan. Perulangan dalam pemrograman dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu counted loop. Perulangan yang jumlah perulangannya terhitung atau tentu. Contohnya for dan for each. Yang kedua, uncounted loop, yaitu perulangan yang jumlah perulangannya tidak terhitung atau tidak tentu. Contohnya while dan do or while. Flowchart perulangan atau looping. Jadi bentuk flowchartnya seperti ini, di mana kita akan memulai, kemudian membuat kode yang akan diulang-ulang. Jika programnya true, nilainya true, maka dilanjutkan kemudian diulang-ulang terus. Jika nilainya false, maka program akan selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua telah menjelaskan tentang materi kita, yaitu bahasa pemrograman Java. Untuk kesimpulannya, bahasa pemrograman Java merupakan bahasa komputer yang dimana kalau secara logika mustahil untuk manusia untuk bisa mengerti bahasa komputer. Karena apa? Dalam bahasa komputer itu sangat rumit untuk kita memecahkan ini artinya apa, itu artinya apa. Karena komputer itu tidak relevan seperti kita. Yang kita berbicara misalnya, aku memerintah kamu untuk mengambil sesuatu, itu langsung didengarkan, tetapi komputer tidak. Kita harus merubahnya kemudian untuk itu yang disebut dengan penerjemah. Kita harus menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Dan untuk mempelajari bahasa pemrograman, kita juga perlu mempelajari secara konsekuen. Jika kita ingin belajar bahasa pemrograman, ya kita harus belajar bahasa pemrograman. Kita jangan belajar dulu bahasa yang lain, agar kita benar-benar paham akan bahasa pemrograman. Jadi kesimpulannya, untuk bahasa pemrograman Java, semua bisa dipelajari apabila kita memiliki niat dan tekad untuk mempelajari ya. Jadi, sekian pertemuan materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman telah menjelaskan seluruh materi yang ada, dan terima kasih juga atas waktunya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu, mohon dimaafkan karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Oke semuanya, selamat malam dan selamat beraktivitas lagi. Selamat malam. Terima kasih Pak.